karena aku dapat trauma. Jadi aku ke dokter. Akhirnya teman-teman, puji Tuhan banget ya teman-teman, puji Tuhan banget. Hai teman-teman semua, welcome back ya teman-teman di channel YouTube-nya aku, Keluarga Uni Internasional di Jerman. Sama saya di sini Sri Meta Sitompul, asalnya dari Medan. Horas semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup ya teman-teman. Teman-teman itu penting banget ya teman-teman, bersyukur selalu dalam hidup dan selalu meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya moto Keluarga Uni Internasional di Jerman itulah dia motonya yang selalu aku ucapin kalau aku tidak lupa. Tapi aku akan usahain untuk ucapinnya itu agar kalian juga tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga dan tetap selalu bersyukur ya. Jadi hari ini ya teman-teman, saya ingin melanjuti cerita saya yang mengenai kecelakaan mobil saya. Ya akhirnya saya memiliki punya waktu ya teman untuk sendiri untuk membuat vlog ini ya, karena saya butuh fokus agar nanti kata-katanya tidak salah gitu ya teman. Nah terakhir kita itu cerita waktu itu saya sudah sampai ke pengadilan ya teman. Nah sewaktu di pengadilan itu aku tuh benci banget ya mendapatkan informasi dari pengacara bahwasannya saya yang salah gitu ya. Nah jadi setelah dari pengacara itu kita mendapatkan informasi dan suami menunjukkan juga kertas itu ke saya ya teman. Nah otomatis lah saya naik lagi sasak saya ya, istilah orang Batak gitu ya, semakin marah gitu ya, semakin gemes lah gitu ya teman. Nah jadi aku suruh suamiku agar mencek ulang apakah si pihak asuransi ini sudah menerima pernyataan dari saksi mata pada saat itu ya, atau pengadilan sudah menerima surat keterangan dari kepolisian nggak tentang cerita dari si saksi mata ini ya, yang dari TKP saat itu juga ya. Nah teman-teman, terus karena pengadilan pertama diputuskan seperti itu dan aku marah ya, terus aku saranin si suami kayak gitu agar ngecek ulang semua surat-surat saksi mata seperti itu. Kalau kalian belum tonton cerita pertama dan keduanya, kalian bisa lihat description box ya, di situ awal ceritanya bagaimana ya. Nah habis itu suamiku mikir juga ya kan. Nah terus mungkin keesok harinya si suamiku nelpon lah sama pengacara kami ya teman. Nah terus minta kayak mana itu langsung ke pengadilan kedua ya di bulan April ya teman, awal bulan April kemarin itu si pengacara kami ya kan nge-email suamiku ya, tapi karena suamiku belum nengok email, si pengacara kami ini nelpon suamiku tapi nggak diangkat gitu ya teman, karena kirain suamiku dari kerjaannya, karena udah jam nggak kerja lagi, suamiku nggak mau ngangkat HP gitu ya. Terus sewaktu suamiku di kamar mandi dia baca-baca HP ya kan, ditengoklah email dari pengacara kan. Oh ya, Mei, dia teriak kan sambil beol ya kan. Mei, katanya gitu kan. Apa? Aku bilang gitu sama suami kan. Tengoklah nih Mei, pengacara kita udah bilang kirimkanlah rekening suamiku gitu ya, rekening aku di sini maksudnya suamiku ya. Aku disuruh pengacara kita untuk mengirim nomor rekening aku katanya gitu kan. Buat apa? Ya mobil kita diproses katanya gitu, bengkel mobil kita diproses katanya. Akhirnya Tuhan, udah mulai lega ini teman-teman. Akhirnya mobil kami itu diproses, bengkelnya teman-teman, perbaikannya itu diproses oleh pihak asuransi si nenek itu agar diperbaiki gitu teman. Karena kami kan dari awal udah nggak mau nerima uang si pihak asuransi si nenek itu, karena si pihak asuransi si nenek itu fresh ya. Fresh itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu keterlaluan banget ya, menawarin mobil yang tadinya bisa sampai 18.000 euro kalau dijual dengan keadaan bagus ya. Jadi ditawarinnya 8.000 euro agar si pihak asuransi ini lebih hemat lagi
ya dalam membayar kerugiannya gitu loh, akibat si nenek ini udah kecelakaan nabrak aku gitu loh teman-teman, istilahnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya teman-teman, puji Tuhan banget ya teman-teman, puji Tuhan banget, mobil kami itu diperbaiki akhirnya teman-teman. Dan situasi mobil kami yang terakhir dikirim oleh pihak bengkel seperti ini teman, kalian lihat. Nah, itu mobil kami telanjang banget dan oh god, tapi kami happy banget teman-teman. Tapi karena terlalu lama berdiri di luar, kan kalian tahu lah ya, bengkel di Jerman itu kalau misalnya belum diperbaiki mobilnya, belum ada keputusan dari pengadilan atau kayak mana-mana, itu mobil tetap berada di parkiran. Itu pun di parkiran di luar gedung ya, nggak ada atap-atap gitu untuk melindungi mobil gitu ya. Jadi si mobil kami ini karena udah terlalu lama, selama 4 bulan lebih ya di luaran ya selama musim dingin. Jadi mobil kami itu remnya itu berkarat gitu teman, berkarat, tapi masih bisa berfungsi gitu ya. Itu nggak terlalu masalah banget gitu. Tapi kalau misalnya mau diganti langsung bisa, tapi suamiku bilang nggak usah dulu diganti karena si punya bengkel ini juga ngebilang ini rem kalian ini masih bisa dipakai 2 tahun lagi gitu ya, nggak usah diganti langsung pun nggak apa-apa. Tapi di sini kan teman, ribetnya di sini di Jerman ini ya teman, kalau misalnya kecelakaan kayak gitulah teman-teman ya, nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita itu kecelakaan ya, misalnya ada orang nabrak kita gitu ya, mau naik motor, mau orang itu nabrak kita pakai mobil atau kita yang pakai motor gitu ya, itu ada 2 kemungkinan terbesar ya, antara kita selesai secara kekeluargaan atau kita selesaikan dengan cara kabur ya teman. Soalnya aku pengalaman juga ya teman, kecelakaan tapi kabur ya, yang nabrak aku gitu kabur gitu. Dan untungnya itu nggak terlalu berat banget ya kecelakaan yang aku alami gitu ya. Tapi ya itulah di Indonesia. Tapi di sini teman-teman, kalau misalnya kita kecelakaan mobil teman, itu kita harus punya pengacara teman-teman ya, agar semua proses-prosesnya itu dikerjain langsung oleh pengacara. Karena di sini kan orang Jerman kan orangnya kerja-kerja terus ya, nggak ada waktu untuk hal-hal seperti itu ya. Kecelakaannya itu diurusi sama pengacara, karena kalau masalah kecelakaan nggak perlu datang ke pengadilan kalau misalnya sampai ke pengadilan gitu ya. Macam kami ya kan, jadi kami itu nggak usah perlu ke pengadilan ya. Tapi tetap informasi yang dari pengadilan di-share ke kami gitu. Jadi kayak gitulah teman-teman. Jadi di Jerman itu walaupun negaranya negara maju ya, tapi masih ada orang ataupun asuransi yang nakal. Jangan salah kalian ya teman. Dan ada juga yang penabrak yang otaknya picik gitu ya, nggak mau ngejelasin hal yang sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Macam si nenek itu malah awak disalahin kan gitu. Emang sih dari awal di hari kita kecelakaan itu ya, di hari aku kecelakaan itu, si nenek udah bilang, ya kamu buat salah hari ini katanya gitu kan. Terus ada saksi-saksi mata juga, saksi mata lainnya kan, ya Anda juga buat salah, Anda juga buat salah, semua dituduh ya buat salah ya kan. Tapi diri si nenek ini nggak dibilang dia salah gitu ya, yang malah ditunjuk aku yang salah hari ini, si saksi mata yang salah, dia yang salah, pernah buat salah gitu ya. Tapi aku bilang langsung sama nenek ini, tapi hari ini nenek yang salah, aku bilang, Anda yang sudah menabrak saya, bukan saya menabrak Anda gitu. Aku bilang sama dia, karena harus hati-hati juga di Jerman ini teman-teman kalau kita ngomong di depan publik ya, apalagi mengenai kecelakaan, kerugian kayak gitu. Pokoknya hati-hati banget di Jerman ini. Dan waktu kejadian itu kan teman, kan hari Jumat ya, hari Sabtunya itu langsung lah aku cek ke dokter ya teman-teman, ke klinik itu, karena aku dapat trauma gitu ya, trauma Schädlich namanya di sini. Karena aku dapat trauma, jadi aku ke dokter keesokan harinya. Terus ternyata aku juga gara-gara kejadian itu aku selalu gemetaran gitu ya, terus nggak berani nyetir gitu selama beberapa minggu gitu ya teman-teman. Juga kursi car seatnya si Ludwig itu rusak, jadi seat beltnya si Ludwig itu nggak bisa di setel, dia nggak bisa dipanjangin, nggak bisa dipendekin lagi. Jadi kerugian
karena kecelakaan itu banyak ya teman. Pertama aku tuh trauma ya, harus si nenek itu atau si pihak asuransi harus membayar uang berjalan lagi gitu. Puji Tuhannya ya seperti kebilang tadi itu ya teman, puji Tuhannya banget ya, akhirnya Tuhan melindungi kami ya teman-teman. Dia memberikan jalan gitu ya, agar jangan terlalu lama gitu ya proses ini, karena suamiku itu udah ngebayar uang untuk good actor. Suamiku itu udah bayar namanya uang pajak untuk memperbaiki mobil ini gitu. Jadi si pihak asuransinya ini ya, pihak asuransi si nenek ini maunya si suamiku ini ngeduluani uang pajak ya dari keseluruhan reparasi mobil kami ya. Lalu nanti si pihak asuransi menggantikan semua biaya-biaya kerugian yang sudah kami dapatkan gitu. Jadi makanya itu kata suamiku, semua kwitansi yang akibat kecelakaan ini harus dikumpulin semua biar kita itu mendapatkan uang kita kembali teman-teman gitu. So teman-teman, aku happy banget, tapi yang pastinya ya happy banget pokoknya. Udah mulai ada kelonggaran dalam hati ya teman, dalam pikiran juga. Soalnya kita itu stres banget ya teman gara-gara ini ya. Aku dan suamiku jadinya ribut gitu gara-gara kecelakaan ini ya teman-teman. Puji syukur banget ke Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus ya, karena sudah melempangkan sedikit jalan beban hidup ini ya. Walaupun beban ini bukan dari Tuhan, ingat teman-teman, beban hidup itu datang bukan dari Tuhan. Beban hidup itu antara kamu yang mendatangi atau orang lain mendatangi, bukan dari Tuhan. Tuhan itu nggak mau kita itu menerima beban ya, nggak mau. Jadi jangan pernah salah bilang cobaan ini dari Tuhan, bukan. Kalau kita flashback ke belakang, beban yang kita terima ini adalah akibat kita sendiri yang mendatanginya atau orang lain yang mendatangi ke kita beban ini gitu teman. Ya teman-teman, sekian dulu teman-teman video kali ini, dan aku happy banget akhirnya mobil kami udah diproses teman-teman, udah diproses gitu. Soalnya aku udah berapa tahun ya ngendarai mobil itu, udah lama banget teman-teman, kayak kekasih hatiku lainnya selain mesin yang aku unboxing kemarin itu. Iyalah, soalnya kan sedih ya kan teman. Teman aku jalan-jalan kemana, sering buat liburan gitu ya. Akhirnya aku nggak sabar kasih baru stok lama gitu ya. Aduh, aku kangen banget sama aku mau pergi ke rumah ya teman-teman, jalan pulang. Pas aku mau jalan balik ke rumah itu ya, setelah kecelakaan itu, aku mau nangis. Maafkan aku ya sayang, maafkan aku udah nggak bisa menjagamu gitu. Aduh, aku sedih banget ini, bisa menetes air mataku. Aduh teman-teman, happy banget pokoknya aku sekarang, dan suamiku juga agak legaan saat ini. Dan sekarang itu udah mulai musim semi ya teman, dan kita itu bakalan sering di luar makan. Ya, tunggu teman-temannya video saya lainnya, dan terima kasih sudah menonton videoku dari tadi, dan pokoknya Tuhan yang selalu melindungi kita ya. Selalu berharapan gitu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tanamkan dalam diri kalian bahwa Tuhan melindungi saya, Tuhan melindungi kamu, dan Tuhan melindungi kita semua ya. Sekian dulu videoku kali ini, dan jangan lupa dong subscribe channelku ini, dan like videoku ini, dan share juga videoku ini ke sosial media yang kalian punya, biar nanti kalau misalnya ada kalian dengar teman kalian yang mengalami kecelakaan di luar negeri, ataupun saudara-saudara kalian, keluarga-keluarga kalian, jadi mereka itu memiliki persiapan diri gitu ya, apa yang harus dilakuin gitu untuk step-stepnya gitu ya teman. Jadi ambillah hal yang positif dari
cerita-ceritaku yang kemarin-kemarin dengan cerita-ceritaku yang hari ini. Ambil yang positifnya dan negatifnya itu buang ya, karena itu nggak wajib untuk dilakukan, nggak wajib untuk didengar ya. Nggak penting banget gitu ya untuk didengar hal-hal negatifnya ya. Pokoknya cerna gitu ya. Dan sekian dulu teman-teman videoku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. I love you all. Ciao ciao. Next time aku mau bikin video mukbang. Mukbang apa? Ikutin terus channelku ini. Jangan lupa hidupin tanda notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Oke? Apalagi seminggu ke depan libur. Yeah. Libur deh ya. Cus.